Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Repara Singabrol ya. Eh, di video kali ini langsung saja saya akan membagikan berbagi pengalaman bagaimana cara memperbaiki remote, semua remote ya, remote yang sudah lemot atau mungkin sudah rusak atau gimana ya. Nah, intinya remote yang sudah tidak bisa berfungsi dengan normal, nah dicoba diperbaiki sendiri ya, meskipun harganya nggak sebenarnya apa, tapi kalau pas waktu beli itu mungkin susah didapat atau kadang tidak pas. Nah, itu ada baiknya jika punya remote yang sudah tidak berfungsi atau mulai tidak berfungsi, bisa diperbaiki sendiri ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa saya ingatkan ya, ini sangat saya ingatkan sekali bahwa jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Biar nggak di komplain sama Mbah Google-nya ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Setelah tekan tombol like dan subscribe, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman punya remote yang sudah fungsinya sudah tidak normal lagi atau tidak bisa digunakan, pertama-tama pastinya kita bongkar dulu ya. Yang pertama itu pastinya kita bongkar dulu baterainya, kemudian kita buka isi dalamannya, kita congkel-congkel menggunakan alat seadanya yang ada di rumah ya. Kita congkel-congkel seperti ini. Kalau masih baru itu mungkin agak susah ya menyongkelnya pastinya ya, tapi kalau sudah agak ini lebih gampang dicongkel tentunya. Kita buka dulu dalamannya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah buka dalamannya seperti ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan dulu ya bagian-bagian ininya. Kita bersihkan dari debu dan debu ya, terutama debu yang masuk menggunakan tisu atau kapas ya bisa. Dan kemudian kita bersihkan bagian ininya, kita bersihkan bagian lembaran ininya, papan PCB-nya dengan tentunya kapas dan tisu juga ya. Bisa juga dibersihkan dengan sedikit dicelupkan ke dalam thinner, atau kalau tidak ada thinner juga alkohol bisa ya, seperti itu ya. Lalu bisa dicoba, kemudian bisa ditempelkan dan dicoba diremotekan ke perangkat elektroniknya ya. Nah, kalau cara pertama belum berhasil juga, bisa dilanjut dengan cara yang kedua, yaitu di sini ada solderan ya. Bisa dilihat ini ada solderan ini infra, solderan ini samping kanan kiri. Di sini ada bekas solderan ini bisa disolder ulang ya tentunya. Siapa tahu ada yang longgar atau gimana. Coba kita buka di sini. Nah, seperti ini ada solderan, mungkin ada solderan dari baterai, ada yang terlepas atau longgar ya. Ini konektor dari baterai. Nah, mungkin ada yang terlepas atau longgar, bisa dilakukan penyolderan ulang dan dibersihkan ininya ya, dudukan dari baterainya ya. Bisa dibersihkan dudukan baterainya yang di sini atau juga yang dudukan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini dudukan yang ada di sini, yang ada di dalam sini juga dibersihkan atau bisa diamplas biar siapa tahu karatan ya. Kemudian adalah ini ya, ini ada apa namanya ini,
kapasitor ini mungkin ya. Nah, siapa tahu solderannya ada yang longgar juga bisa dipanasi lagi timahnya ya, disolder ulang ya di sini juga dan di sini juga seperti itu. Nah, cara yang ketiga adalah ini IC yang nempel ini bisa juga dipanaskan dengan cara yaitu kita pakai ini ya, namanya kertas rokok seperti ini, bisa kita tempelkan di sini di atas IC seperti ini ya, buat lambaran IC, lalu dipanaskan dengan solder seperti ini ya teman-teman ya. Cukup kita panaskan di atas kertasnya sampai dia terasa panas, hangat atau panas ya. Bisa dicoba dengan cara seperti itu. Lalu setelah panas ya, kemudian bisa dicoba pada perangkat elektroniknya apakah sudah berfungsi atau belum. Nah, jika masih belum berfungsi juga, itu kita melakukan cara yang ketiga yang keempat ya, pokoknya kita lakukan cara yang berikutnya ya. Oke, untuk cara yang berikutnya, sebelum kita lanjut ke cara yang berikutnya, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis. Untuk cara yang ketiga adalah kita bisa periksa remote-nya apakah masih normal atau tidak infrarednya ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, saya sudah siapkan remote yang lain. Caranya adalah kita tinggal menekan semua tombol. Nah, lalu ini infrarednya kita arahkan ke kamera seperti ini, lalu sambil kita tekan, jika masih menyala seperti ini, nah dia menyala berkedip seperti ini, itu artinya masih normal. Tapi kalau sudah tidak bisa menyala seperti ini, berarti ada jalur atau mungkin infrarednya yang terputus dan bisa diganti dengan infrared yang baru. Nah, infrared yang baru ini namanya adalah infrared ya namanya. Jadi LED inframerah itu namanya infrared, yang banyak bisa dibeli di toko elektronik atau bisa dibeli via online, itu banyak sekali dan harganya sangat murah sekali ya. Bisa diganti kalau sudah tidak menyala. Nah, seperti ini kita bisa cek seperti ini, kita arahkan infrared ke kamera HP, lalu kita tekan sembarang tombol, dia akan menyala seperti ini. Nah, dia akan menyala dan berkedip. Kalau seperti ini dia masih normal, tapi kalau dia sudah tidak menyala, ada kemungkinan infrarednya putus, jadi harus diganti dengan infrared yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah melakukan seperti itu, bisa dipasangkan kembali dan dicoba ke perangkat elektroniknya apakah masih berfungsi atau tidak. Nah, jika semua cara di atas masih tetap tidak berfungsi juga, nah ada kemungkinan dari IC tanamnya ini bukan IC tanam tapi IC tempelnya ini sudah rusak atau short ya. Nah, ini karena IC tempelnya ini sangat kecil sekali dan dilem, jadi tidak bisa diganti ya, akhirnya ya terpaksa ya tadi ya. Itu adalah cara yang terakhir ya. Kalau semua cara sudah dilakukan tidak berfungsi ya, berarti IC-nya sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan untuk mengakali IC-nya adalah tadi seperti cara yang tadi, yaitu dengan cara seperti ini ya, pakai kertas rokok lalu kita panaskan dengan solder seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itulah tadi beberapa cara untuk mengakali remote control yang sudah lemot atau tidak berfungsi ya. Bisa dicoba diperbaiki di rumah sendiri dengan alat seadanya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa pengalaman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar kami terus dapat memberikan tutor-tutor yang bermanfaat untuk Anda semua tentunya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.